Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Juli Maini Sitepu, SPSI MA. Kami dari kelompok 6. Saya sendiri Siti Holidah dan rekan saya Nur Nilam Sari Panjaitan dan Mubarik Ritonga. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang psikoterapi dalam Islam. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Saudara Mubarik Ritonga. Perkenalkan, nama saya Mubarik Ritonga. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang pembahasan psikoterapi dalam Islam. Yang dimana definisi psikoterapi dalam Islam adalah pengobatan dengan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Yaitu psikoterapi yang berasal dari dua kata, yaitu psiki dan terapi, yang dimana artinya psiki adalah jiwa, pikiran dan atau mental seseorang, dan terapi yang artinya penyembuhan atau pemulihan atau perawatan. Secara harfiah, psikoterapi adalah penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa. Maksudnya adalah cara penyembuhan yang digunakan adalah berdasarkan ilmu psikologis. Adapun objek psikoterapi dalam Islam yaitu terbagi menjadi empat tahap, yaitu yang pertama mental, yaitu berhubungan dengan pikiran, akal, dan ingatan seseorang. Dan yang kedua adalah akhlak, yaitu akhlak suatu keadaan yang melekat pada manusia seperti perbuatan, tingkah laku, dan gaya bicara sebagai ekspresi jiwanya. Dan yang ketiga spiritual, yang berhubungan dengan masalah ruh dan yang berhubungan dengan keyakinan seperti agama, keimanan, dan menyangkut nilai-nilai transendental. Dan yang keempat yaitu fisik. Fisik, tidak semua gangguan fisik dalam bisa disembuhkan dengan psikoterapi Islam ini, kecuali dengan izin Allah dan bantuan dengan tenaga dan kombinasi dengan terapi medis dari dokter gitu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Mubarik Ritonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model psikoterapi dalam Islam. Model yang pertama yaitu psikoterapi melalui keimanan dan rasa aman. Kajian sejarah agama-agama di dunia, khususnya kajian sejarah Islam, telah banyak mengungkapkan keberhasilan iman kepada Allah dalam menyembuhkan penyakit kejiwaan, memunculkan perasaan aman, dan menjauhkan diri dari segala bentuk depresi yang merupakan penyebab utama adanya penyakit kejiwaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tasma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tasma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan model yang kedua yaitu psikoterapi dalam ibadah. Sesungguhnya menunaikan ibadah yang telah diwajibkan Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, ataupun ibadah-ibadah lainnya seperti zikir, doa, tilawah Al-Quran, seperti dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Afaman syarahallahi sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbihim fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Metode yang ketiga yaitu psikoterapi dengan kesabaran. Sabar adalah suatu penyebab datangnya keberuntungan, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat Quran Surah Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurni Lamsari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurni Lamsari Panjaitan. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan fungsi, tujuan, dan kesimpulan dari psikoterapi dalam Islam. Nah, yang pertama, fungsi psikoterapi dalam Islam. Itu ada 5 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pemahaman atau understanding, yang kedua fungsi pengendalian atau control, yang ketiga fungsi prediksi atau prediction, yang keempat fungsi pengembangan atau development, yang kelima fungsi pendidikan atau education. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari fungsi ini. Yang pertama itu fungsi pemahaman atau understanding. Nah, fungsi ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman serta pengertian kepada manusia dalam problematika di kehidupan, sekaligus mencari solusi dari problematika itu sendiri. Nah, yang kedua, di sini ada fungsi pengendalian atau control. Di sini maksudnya memiliki potensi untuk mengendalikan atau mengawasi kehidupan kita sebagai hamba Allah dalam sehari-hari, agar kita senantiasa di jalan Allah dan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada fungsi prediksi atau prediction. Ini fungsinya memiliki potensi untuk menganalisa ke depannya atas segala kejadian atau peristiwa yang akan terjadi setelah dilakukannya psikoterapi dalam Islam tadi. Yang keempat, ada fungsi pengembangan atau development. Fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu keislaman, khususnya masalah manusia dengan segala seluk-beluknya, baik itu berhubungan dengan problematika ketuhanan ataupun problematika kehidupan. Nah, yang terakhir itu ada fungsi pendidikan atau education. Fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia, baik itu dalam keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi psikoterapi dalam Islam adalah suatu pengobatan dan penyembuhan terhadap gangguan suatu penyakit baik mental, spiritual, moral maupun fisik, dengan melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah SWT, malaikat-malaikatnya, Nabi dan Rasulnya, atau ahli waris dari para nabinya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.